Psikopat itu pada dasarnya ya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berempati, nggak berperasaan. Tapi nggak semuanya psikopat itu pembunuh. Justru kebanyakan psikopat bukan pembunuh. Ya. Tapi kebanyakan psikopat tuh ya sukses. Psikopat nih orang yang berani mengorbankan orang lain demi kepentingan dia. Disclaimer. Halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan mengulas tentang kripto adalah monkey business. Betulkah demikian? Ayo kita berkisah. Ada sebuah kisah. Jadi dahulu kala di sebuah desa yang asri, indah dan damai dengan warganya yang hidup dengan penuh sederhana. Pada suatu hari, datanglah seorang saudagar kaya dengan penampilan smart dan parlente, dan dia menginap di sebuah rumah terbaik di desa itu. Besok paginya, saudagar ini mengumpulkan semua warga desa dan mengumumkan kepada semua orang bahwa saya tertarik dengan seekor kera yang hidup di hutan desa tersebut dan berniat membelinya. Siapapun yang bisa menangkap dan membawa ke sini, saya akan membayarnya dengan sekeping perak. Tentu saja warga desa dengan antusias memburu kera tersebut dan menukarkannya dengan kepingan perak. Sang saudagar kaya ini membeli hampir semua kera yang berhasil ditangkap oleh warga desa, hingga suatu hari warga yang datang menjual kera makin sedikit. Saudagar kaya ini kemudian mengumpulkan kembali warga desa dan mengumumkan bahwa harga kera akan dinaikkan menjadi 2 keping perak per ekor. Warga desa makin bersemangat tentu saja untuk mencari kera itu, walau dengan perjuangan yang lebih keras demi 2 keping perak. Makin lama, semakin sedikit warga yang menjualnya. Kemudian saudagar ini mengumumkan kembali bahwa harga kera akan naik menjadi 4 keping perak. Sebagian warga masih terus berusaha memburu kera walau makin sulit menemukannya. Pada satu waktu, saudagar kaya mengumumkan kepada warga desa, saya akan ke kota dan membawa semua kera ini untuk saya jual kembali. Teruslah kalian mencari dan nanti saya akan kembali ke sini dan membeli dengan harga 50 keping perak per ekor. Warga makin semangat. Mereka memburu dan memburu. Bahkan sebagian warga yang mampu akan membeli kera warga lainnya. Kemudian beberapa waktu kemudian sang saudagar datang dan membayar semua kera itu dengan harga 50 keping peraknya. Tentu saja karena sulit, maka kera itu dapatnya sedikit. Karena semakin sedikit, saudagar kaya pun mengumumkan lagi bahwa harga kera akan naik menjadi 100 keping perak per ekor. Warga makin putus asa karena kera sudah habis dan butuh banyak perak untuk membeli kepada warga lainnya. Sang saudagar pun mengumumkan bahwa akan pergi ke luar negeri beberapa waktu karena ada kontrak besar untuk membeli kera dengan harga yang tinggi. Teruslah kalian mencari, karena pedagang besar di luar negeri mau membayar dengan harga 400 keping perak per ekor. Warga pun penasaran dan mencari tahu untuk apa dan kemana saudagar kaya ini menjualnya. Jika dia membayar 400 perak, berapa dia jual sebenarnya? Warga desa tak kurang akal. Warga kemudian mencari rahasianya dengan memberi minuman yang memabukkan. Sang saudagar meracau bahwa kalian selama ini telah saya kibuli.
Saya membeli dari kalian 1 perak sampai 100 keping perak per ekor, dan sebenarnya saya menjual ke sebuah toko di kota seharga 300 perak per ekor. Karena mabuk berat, sang saudagar kemudian tertidur pulas. Paginya dia pergi dari desa itu dan membawa sisa-sisa kera yang dia belinya. Mendengar ocehan saudagar kaya itu, warga desa berbondong-bondong ke kota mencari toko kera untuk membeli kera tersebut seharga 300 keping perak per ekor. Warga desa bahagia karena berhasil memborong sebagian besar kera di toko itu. Waktu berlalu, warga pun bertanya, kemana saudagar kaya ini? Katanya mau membeli kera seharga 400 keping per ekor. Tunggu punya tunggu, tak datang jua. Warga pun mulai butuh uang, makanya datang ke kota lagi untuk menjual keranya. Beli 300, jual modal juga tidak apa-apa. Atau 200 pun tidak masalah, yang penting dapat uang untuk jual rugi. Pas sampai ke kota, ternyata toko sudah tutup dan kera dibawa pulang lagi tanpa hasil. Nah, dari cerita di atas tadi, ada bisnis yang warga tidak tahu bahwa toko di kota itu adalah milik sang saudagar kaya. Saudagar ini sudah berhasil menjual semua keranya dengan harga 300 keping perak per ekor kepada warga, yang awalnya dia membeli seharga 1 keping perak. Tentu saja untung yang luar biasa buat sang saudagar. Kemudian karena sudah selesai, sang saudagar mencari peluang di tempat lain. Nah, dunia kripto banyak yang digunakan untuk sistem monkey bisnis seperti ini. Banyak orang di dunia yang gagal mendapatkan untung, yang ada malah buntung. Bagaimana sebaiknya kita bersikap? Menjauhi atau mengikuti? Opsi pertama, jika mau aman, jauhi saja. Tapi tidak bisa mendapatkan peluang kekayaan, tentu saja bukan. Opsi kedua adalah mengikuti saudagar kaya, tapi tentu saja butuh ilmu dan informasi akurat untuk mengikutinya. Siapa saudagar kaya ini? Berapa banyak dia sudah membeli? Dan sampai kapan dia berhenti membeli? Buat yang sudah mengetahui, maka kita harus mengikuti saudagar ini waktu membeli pada kondisi murah. Suatu hari di saat saudagar ini mengumumkan akan menaikkan harga pembelian, di sanalah kita lebih baik ikut berhenti membelinya. Kita tunggu sang saudagar mulai menjualnya pelan-pelan di saat banyak orang sedang mencari kera-kera baru atau bahkan membelinya dengan harga tinggi. Itulah sekelumit cerita yang kita ambil strateginya, di mana koin meme sekarang banyak sekali dijual dengan harga murah dan sometimes bisa naik dengan harga super tinggi. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi, mencari tahu kapan saudagar kaya ini sedang membeli kripto, kapan sedang akumulasi. Pada saat itulah kita harus berusaha ikut membeli kepada mereka yang sedang akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Karena uang yang sangat besar itu tentu saja dimiliki oleh bandar-bandar besar, yang mana jika dia membeli dengan sangat banyak, suatu saat dia akan menggelembungkan harga, kemudian setelah viral akan menjualnya kembali. Dan pada saat viral dan semua orang berbondong-bondong untuk membeli, saat itulah kita harus ikut menjualnya. Itu adalah strategi yang paling tepat untuk kita berhasil dalam dunia kripto. Oke, demikian, terima kasih dan
Bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.